Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Azhara Nur Fadila dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 5.2. Nah, teorema 5.2 ini menjelaskan tentang apa itu garis sumbu. Nah, bunyi dari teorema 5.2 ini adalah garis sumbu suatu garis pada bidang adalah himpunan semua titik dalam bidang yang berjarak sama dari ujung-ujung ruas garis itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan teorema ini. Nah, jadi saya di sini punya sebuah bidang E, di mana di dalam bidang itu terdapat segmen garis AB dan garis L yang memotong garis AB sehingga tegak lurus pada garis AB. Nah, yang dimaksud dengan teorema ini adalah misalkan kita memilih atau mengambil sebarang titik, yaitu saya pilih titik B. Nah, bebas ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Saya ambil titik B, saya letakkan di sini. Nah, dimana semua titik yang dalam bidang yang berjarak sama dari ujung-ujung ruas garis itu. Jadi jika saya misalkan saya memilih sebarang titik D, maka jarak antara titik D dengan ujung kedua segmen garis AB itu jaraknya sama. Jadi AD itu jaraknya sama dengan DB. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembuktiannya. Nah, pertama diketahui dulu garis L adalah garis sumbu dari segmen AB. L adalah garis sumbu segmen garis AB. Nah, lalu C, kita ambil titik C di tengah-tengah AB. C adalah titik tengah dari segmen garis AB. Lalu akan dibuktikan, yaitu ambil sembarang titik, yaitu saya mengambil titik P, saya letakkan di sini, di mana P itu jaraknya dari kedua ujung segmen garis ini, PA sama dengan PB. Ambil titik P sebarang di garis L sehingga AP itu sama dengan PB. Sekarang kita masuk ke dalam pembuktiannya. Bukti yang pertama yaitu ada garis PJ itu kongruensi dengan garis PC itu sendiri. Ini berdasarkan sifat refleksif. Nah, bunyi dari sifat refleksif itu, jika ada suatu garis PC, maka dia akan kongruensi dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua, ada garis AC itu kongruensi dengan garis BC. Nah, ini dari mana? Nah, ini berasal dari yang diketahui. Nah, karena diketahui C adalah titik tengah dari AB, maka berdasarkan definisi titik tengah, jika C adalah titik tengah dari AB, maka AC itu kongruensi dengan BC atau AC sama dengan BC. Lalu yang kedua ada besar sudut PA
AC itu sama dengan atau kongruensi dengan besar sudut PCB sama dengan 90 derajat. Nah, ini dari mana? Ini berasal dari karena tadi diketahui bahwa garis L ini adalah garis sumbu dari sinar garis AB, maka otomatis jika dia adalah garis sumbu dari sinar AB, maka dia akan memotong sinar garis AB secara tegak lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat. Berdasarkan dari yang diketahui bahwa L itu garis sumbu sinar garis AB. Lalu selanjutnya kita tarik garis dari AP dan PB. Nah, karena tadi diketahui bahwa PC itu kongruen dengan PC, lalu AC kongruensi dengan BC besarnya sama, maka segitiga PC itu kongruensi dengan segitiga PCB. Nah, kenapa? Alasannya karena definisi sisi sudut sisi. Nah, jadi karena tadi kan AC itu kongruensi dengan CB dan PC juga kongruensi dengan dirinya sendiri. Diapit. Dan sudut PAC itu besarnya sama dengan sudut PCB berdasarkan definisi sisi sudut sisi, yaitu dua sisi yang besarnya sama, yaitu AC sama dengan CB dan PC sama dengan PC. Lalu sudut yang diapit oleh kedua sisi ini besarnya sama 90 derajat, maka segitiga itu adalah segitiga kongruens. Maka diperoleh bahwa garis PA itu kongruensi dengan garis PB. Nah, dari mana? Dari definisi kongruensi segitiga, di mana bunyinya jika ada dua segitiga yaitu APC dan PCB yang kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian ini dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi karena Sisi CB dan sudut PCB sama besarnya dengan sudut PCB, maka karena ini merupakan segitiga yang kongruensi, maka PA juga besarnya sama dengan PB. Garis PA besarnya sama dengan garis PB berdasarkan definisi kongruensi segitiga. Jadi terbukti bahwa AP atau PA garis PA kongruensi dengan garis PB, terbukti. Pembuktian yang kedua yaitu jika ada sebarang titik lain yang jaraknya sama antara titik itu ke titik A sama dengan titik itu ke titik B. Contoh saya ambil di sini ya, yaitu titik G. Nah, jika jarak G ke A itu sama dengan G ke B, maka G ini pasti berada pada garis L. Nah, itu yang akan kita buktikan. Yaitu jika jarak garis QA sama dengan ini G ya, GA sama dengan garis GB, maka titik G ini pasti berada pada garis L. Nah, sekarang kita lanjut pada pembuktiannya. Buktinya, jika ada garis CG itu pasti kongruensi dengan garis CG atau kongruensi dengan dirinya sendiri. Nah, ini berdasarkan sifat refleksif. Nah, terus yang kedua, CA ini kongruensi dengan CB, sama seperti ini. Nah, dari mana?
AC, garis AC itu kongruensi dengan garis CB. Ini dari definisi titik tengah. Definisi titik tengah yaitu jika sama seperti ini, jika C titik tengah dari sinar garis AB, maka jarak dari AC ini sama dengan jarak dari CB. Lalu yang ketiga ada AG, itu kongruensi garis AG kongruensi dengan garis GB. Ini diketahui dalam yang akan dibuktikan. Ukurannya Jadi garis GA atau AG ini kongruensi dengan garis GB. Nah, karena garis AG ini kongruensi dengan garis GB, maka kita tarik garis dari A ke G, lalu G ke B. Nah, lalu segitiga ACG itu akan kongruensi dengan segitiga BCG. Nah, dari mana? Karena kan tadi diketahui bahwa AC itu kongruen dengan CB dan AG itu kongruen dengan GB, lalu sisi yang ini CG juga kongruen dengan CG, maka karena sisi yang bersesuaian ini sama besar, maka segitiga ACG itu kongruen dengan segitiga BCG. Ini berdasarkan definisi sisi sudut sisi. Lalu ada besar sudut dari GCA itu kongruensi dengan besar sudut dari GCB. Nah, ini dari mana? Ini berasal dari teorema 3.4 yang sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, jadi teorema 3.4 ini menjelaskan bahwa jika kedua sudut ini saling kongruen dan bersuplemen, nah maksud dari bersuplemen itu adalah jika kedua sudut ini saling linear. Jadi linear itu adalah jika ada dua sudut yang mempunyai sisi yang bersisihan, yaitu sisi CG, dan kedua sisi lainnya itu saling berlawanan, yaitu sisi CB itu berlawanan dengan sisi CA. Maka sudut itu dikatakan linear atau dikatakan bersuplemen yang besarnya itu 90 derajat. Nah, jadi terbukti bahwa sudut MGCA kongruensi dengan sudut MGCR yang besarnya itu sama dengan 90 derajat. Nah, karena besar sudut BCG dengan sudut ACG ini 90 derajat, maka sudah dipastikan bahwa CG, garis CG ini tegak lurus terhadap sinar garis AB. Jadi garis CG itu tegak lurus dengan garis AB berdasarkan definisi tegak lurus. Nah, karena diketahui bahwa L itu adalah garis sumbu sinar garis AB, maksudnya L itu tegak lurus memotong sinar garis AB secara tegak lurus, dan di sini juga terbukti bahwa garis CG itu tegak lurus terhadap garis AB, maka garis CG adalah garis L atau garis CG ini sama dengan garis L berdasarkan teorema 5.1, di mana dari satu titik pada segmen AB itu ada tepat satu garis yang memotong sinar garis AB secara tegak lurus. Jadi ada satu titik. Nah, karena ada tepat satu titik yang memotong sinar garis AB, maka CG, sinar garis CG itu berada pada garis L. Maka terbukti titik G berada pada garis L, ini terbukti. Nah, selanjutnya saya akan membuktikan
akibat 5.1. Nah, di mana akibat 5.1 ini berbunyi diketahui segmen AB dan garis L pada suatu bidang. Nah, jika ada dua titik pada L yang berjarak sama terhadap A dan B, maka L adalah garis sumbu AB. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang visualisasi dari akibat 5.1 ini. Nah, jadi yang pertama diketahui ada suatu garis L pada bidang E. Nah, jadi ini garis L, dia terletak pada bidang E. Nah, yang kedua, ada titik P dan titik H yang terletak pada garis L. Nah, jadi di sini ada titik P dan titik H yang letaknya ada di garis L. Nah, yang ketiga, PA itu kongruen dengan PB. Garis PA itu kongruen dengan garis PB. Lalu ada garis QA dan yang kongruen dengan garis QB. Nah, jadi ini QA kongruen dengan garis QB. Nah, sekarang kita lanjut pada pembuktian. Bukti. Nah, yang pertama kan udah diketahui bahwa PA itu sama dengan PB. Kita tulis lagi. Garis PA kongruensi dengan garis PB. Ini dari diketahui. Lalu ada QA kongruen dengan QB. Garis QA kongruensi dengan garis QB. Ini juga dari diketahui. Nah, lalu ada garis PI, ini kongruen dengan garis PI, kongruen dengan dirinya sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat refleksif suatu garis. Nah, lalu kita di sini memiliki segitiga PAQ dan segitiga PBI, di mana segitiga PAQ itu kongruen dengan segitiga PBQ. Nah, dari mana? Ini dari langkah 1, 2, dan 3, yaitu dari definisi sisi. Nah, jadi gini. Jadi karena tadi garis PA itu kongruen dengan garis PB dan garis AQ kongruen dengan garis QB, dan ini untuk yang sisi di sini PI kongruen dengan garis PI, maka karena sisi-sisi yang bersesuaian ini besarnya sama, maka dua segitiga ini dikatakan kongruen berdasarkan definisi sisi. Lalu selanjutnya kita punya sudut API itu kongruensi dengan sudut BPI. Nah, jadi sudut API di sini ya, itu kongruensi dengan sudut BPI. Nah, dari mana? Ini berdasarkan definisi kongruensi segitiga. Nah, kongruensi segitiga itu menjelaskan gimana jika ada dua segitiga, yaitu segitiga yang pertama API dan segitiga yang kedua PBI itu kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian API dengan BPI yang ini bersesuaian, dan yang di sini juga bersesuaian, di sini juga bersesuaian, dan yang di sini juga saling bersesuaian. Ya, kita akan membuktikan bahwa dua segitiga APC dengan PBC ini kongruen. Jadi kita abaikan segitiga yang bawah ini. Nah, yang pertama, yang selanjutnya ya. Oh iya, saya lupa tadi belum saya kasih nomor pada langkahnya. Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Jadi untuk yang langkah 4 ini berdasarkan pada langkah 1, 2, 3 ini. Maaf tadi lupa tidak memberikan nomor
pada pembuktiannya. Jadi untuk yang langkah 6 pada pembuktiannya, ini kita punya garis PC itu kongruensi dengan garis PC. Nah, ini garis PC ini kongruensi dengan garis PC. Ini berdasarkan sifat refleksif di mana suatu garis akan sama dengan dirinya sendiri besarnya. Nah, lalu yang langkah ketujuh ini kita punya bahwa segitiga APC itu kongruensi dengan segitiga PCB. Nah, ini dari mana? Ini berdasarkan dari definisi sisi sudut sisi yang kita peroleh dari langkah 1, 5, dan 6. Nah, dari langkah 1 kita kan punya bahwa PA ini kongruen dengan PB. Nah, langkah 5 kita punya sudut API yaitu ini itu kongruen dengan sudut BPI. Nah, ini kongruen dengan ini. Dan di langkah 6 kita punya PC, ini juga besarnya sama dengan PC refleksif. Nah, maka berdasarkan definisi dari sisi sudut sisi di mana jika ada AP yang kongruen dengan PB dan PC kongruen dengan PC dan sudut yang pada dua sisi ini besarnya sama, yaitu A PC besarnya sama dengan sudut BPC, maka dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Lalu yang langkah ke-8 kita punya AC itu kongruensi dengan BC. Nah, ini sebagai akibat dari langkah 7. Nah, akibat dari langkah 7. Nah, di langkah 7 kan dibuktikan bahwa segitiga APC ini kongruen dengan segitiga PCB. Maka jika ada dua segitiga yang kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu besarnya sama. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaian kan AP bersesuaian dengan PB, besarnya sama. Lalu PC juga besarnya sama dengan PC. Dan AC besarnya juga harus sama dengan CB. Nah, itu berdasarkan dari definisi. Lalu yang langkah ke-9 kita punya sudut PCA itu kongruensi dengan sudut PCB. Nah, ini berdasarkan dari akibat 7, yaitu kongruensi segitiga. Nah, di mana jika ada dua segitiga yang kongruen, ini APC dan PCB kan kongruen. Nah, maka sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah PCA ini besarnya sama dengan PCB. Lalu langkah ke-10 kita punya ukuran sudut PCA dengan ukuran sudut PCB ini 180 derajat bersuplemen. Nah, kok bisa dikatakan bersuplemen? Karena sisi CA dengan sisi CB ini berlawanan arah. Nah, makanya membentuk sudut 180 derajat. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Ini tadi seharusnya bukan sama dengan, tapi plus. Nah, jadi besar sudut MPCA ditambah besar sudut MPCB itu 180 derajat karena dua sudut ini bersuplemen. Nah, langsung saja kita lanjut ke langkah 11, yaitu besar sudut MPCA itu sama dengan besar sudut PCB yang besarnya yaitu 90 derajat. Nah, ini dari langkah ke-9 dan ke-10, di mana penjelasannya ada di teorema
3.4 yang sudah kita buktikan sebelumnya. Nah, dari langkah 9 ini membuktikan bahwa segitiga PCA itu kongruensi dengan segitiga PCB. Nah, dan langkah 10, besar sudut PCA ditambah besar sudut PCB itu sama dengan 180, yaitu bersuplemen. Nah, di teorema 3.4 ini dijelaskan bahwa jika ada dua segitiga yang kongruens dan bersuplemen, maka dua sudut dari segitiga itu, maka dua sudut dari masing-masing segitiga itu derajat atau tegak lurus. Nah, selanjutnya angka 12 kita dapatkan bahwa PC itu tegak lurus terhadap AB. Nah, ini dari mana? Ini dari akibat langkah 11 dan definisi garis tegak lurus. Nah, di langkah 11 kan sudah dibuktikan bahwa besar sudut PCA dan besar sudut PCB itu 90 derajat. Maka sudah dipastikan bahwa PC ini tegak lurus dengan AB berdasarkan definisi garis yang tegak lurus. Nah, kesimpulan terakhirnya, karena garis PC atau titik PC ini terletak pada garis L, nah dan PC tadi ini tegak lurus pada garis AB, maka kesimpulannya L adalah garis sumbu segmen garis AB atau ruas garis AB. Nah, ini berdasarkan dari langkah 8 dan langkah 12 yang menyatakan bahwa itu merupakan definisi garis sumbu. Nah, di langkah 8 kan dijelaskan bahwa AC itu sama dengan CB. Nah, berarti itu kan membuktikan bahwa garis L ini, garis C ini berada pada garis L, dan garis C ini merupakan titik tengah dari garis AB, di mana garis L ini membagi segmen garis AB sama besar. Nah, ini. Dan di definisi di langkah 12 ini bahwa PC yang berada pada garis L itu tegak lurus pada segmen garis AB. Nah, sudah dibuktikan bahwa sudah jelas bahwa L ini adalah garis sumbu dari segmen garis AB, terbukti. Nah, sekarang saya akan membuktikan teorema yang ada di buku halaman 79, yaitu pembuktian tak langsung dan hubungan segitiga. Nah, yang pertama diketahui ini ada segitiga ABC, ya ini ada segitiga ABC dengan siku-siku di A. Nah, setelah itu kita akan membuktikan apa? Nah, kita akan membuktikan garis berat pada AC berbeda dengan garis sumbu pada AC. Nah, sebelumnya garis berat itu apa sih? Garis berat adalah garis dari titik sudut B yang membagi sisi di hadapannya sama besar. Nah, garis BD ini adalah garis berat pada sisi AC. Nah, ya, karena apa? Karena garis BD ini membagi AC sama besar. Nah, kita tulis garis BD merupakan garis berat dari garis AC karena membagi sisi AC menjadi dua bagian sama besar. Nah, sekarang kita andaikan
garis BD merupakan garis sumbu garis AC. Ini pengandaian. Nah, jika garis BD itu dikatakan sebagai garis sumbu AC, maka garis BD ini harus membagi garis AC menjadi dua bagian sama besar. Nah, ini udah bener ya, jadi AD sama dengan DC. Nah, tapi juga ada syarat lain, yaitu perpotongannya itu harus membentuk garis tegak lurus. Jadi BD yang memotong garis AC ini harus membentuk garis yang tegak lurus. Maka BDA, sudut BDA adalah sudut siku-siku. Nah, ini berdasarkan definisi garis sumbu. Nah, saya ulangi sekali lagi. Kalau definisi garis sumbu yaitu garis yang memotong sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang dan memotong tegak lurus pada sisi di hadapannya. Nah, karena diketahui bahwa sudut A ini adalah sudut siku-siku, sudut A adalah sudut siku-siku dari diketahui, maka ini kontradiksi dengan akibat 5.2 yang menjelaskan bahwa dalam suatu segitiga itu hanya mempunyai satu sudut siku-siku saja. Nah, karena akibat 5.2 ini menjelaskan bahwa dalam suatu segitiga itu hanya mempunyai satu sudut siku-siku saja. Nah, ini kontradiksi dengan pengandaian ini yang menjelaskan bahwa sudut siku-siku ada di D dan ada di A, maka pengandaian ini salah. Nah, jadi kesimpulannya BD itu adalah hanya garis berat pada AC dan bukan garis sumbu pada AC. Karena apa? Nah, karena kalau garis sumbu kan dia harus berpotongan tegak lurus dengan sisi di depannya. Nah, karena di sini dari akibat 5.2 ini bahwa dalam segitiga itu tidak boleh ada sudut siku-siku yang lebih dari satu, maka BD ini bukan sudut siku-siku, yang menjadikan kesimpulan bahwa BD ini bukan garis sumbu pada AC. Nah, kesimpulan terakhir, garis berat pada AC itu bukan garis sumbu pada AC. Karena pengandaian tadi kontradiksi dengan akibat 5.2. Nah, selanjutnya saya akan membuktikan pada contoh 2 di halaman 80. Nah, sebelum ini kan saya sudah membuktikan pada akibat 5.1. Nah, itu
pembuktian pada kitab 5.1 sebelumnya ini itu merupakan contoh dari pembuktian langsung. Nah, jadi di contoh 2 pada halaman 80 ini saya akan membuktikan dengan cara pembuktian yang tak langsung. Nah, jadi di contoh 2 ini diketahui bahwa segitiga ABC itu dengan siku-siku di A. Nah, dan terdapat garis AD yang merupakan garis berat pada segitiga ini, dan AD ini berpotongan tegak lurus dengan BC. Nah, sebelumnya kita ulang lagi yuk, apa sih yang dimaksud dengan garis berat itu? Jadi, garis berat itu adalah suatu garis jika ditarik garis dari titik A ke titik D, maka dia akan membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama besar. Jadi, CD ini besarnya sama dengan DB. Nah, lalu kita akan membuktikan apakah ABC ini segitiga sama kaki. Nah, langsung saja kita masuk ke pembuktiannya. Karena kita pembuktiannya secara tidak langsung, maka menggunakan pengandaian. Nah, yang pertama, andai segitiga ABC ini tak sama kaki. Sebelumnya kita ulas dulu, segitiga sama kaki itu segitiga yang seperti apa sih? Jadi segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 sisinya itu sama besar. Jadi AB itu sama besar dengan AC. Nah, itu yang akan kita buktikan. Apakah AB ini benar sama dengan AC? Lalu jika segitiga ABC ini bukan segitiga sama kaki, berarti garis AB itu tidak kongruen dengan garis AC. Lalu yang ketiga, kita mempunyai AD ini sebagai garis sumbu CB. Nah, kenapa? Karena sudah diketahui di dalam soal ini. Nah, karena AD ini sudah jelas bahwa membagi sisi di hadapannya sama besar dan AD ini tegak lurus pada BC, maka jelaslah bahwa AD ini juga sebagai garis sumbu dari CB. Ini berdasarkan definisi garis sumbu. Lalu yang keempat, A itu berjarak sama, titik A berjarak sama dengan CB, dengan A berjarak sama dari titik C dan titik B berdasarkan teorema garis sumbu. Jadi teorema garis sumbu itu membuktikan bahwa himpunan titik-titik yang ada di sini itu jaraknya akan sama dengan ujung-ujung garis. Jadi jaraknya akan sama dengan C ataupun dengan B. Nah, seumpama kita mengambil titik di sini dan dinamakan titik A, maka titik A ini jaraknya akan sama dari titik AC, akan sama jaraknya dengan titik AB. Nah, itu berdasarkan dengan teorema garis sumbu. Yang kelima, karena sudah dibuktikan bahwa AC berjarak sama dengan AB, maka garis AC ini kongruensi dengan garis AB. Berdasarkan definisi segmen kongruen.
Nah, setelah kita buktikan, ternyata hasilnya itu AC kongruensi dengan AB. Nah, ini kontradiksi dengan yang kita akan buktikan sebelumnya tadi, bahwa AB itu tidak kongruensi dengan AC. Nah, berarti jika AC kongruensi sama AB, ini berarti segitiga sama kaki. Yang kontradiksi dengan ABC tak sama kaki, atau garis AB itu tak kongruensi dengan AC. Nah, karena ini kontradiksi, maka pengandaian ini salah. Jadi, terbukti bahwa segitiga ABC siku-siku di A dan garis berat AD tegak lurus dengan BC itu adalah segitiga sama kaki. Jadi terbukti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.